Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Aquaderhana. Hari ini masih dalam kondisi yang sama, yaitu masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Jadi selalu jaga jarak dan selalu pakai masker. Hari ini kita akan membahas tentang review mini farm dari Aquaderhana. Ya, bagaimana kami bisa membuat farm seperti ini. Awal cerita tuh mulai dari mahalnya tingkat tanaman di daerah Kalimantan Barat, khususnya di kota Pontianak. Dan waktu itu kami kesulitan untuk mencari jenis-jenis tanaman di Pontianak ini. Dan akhirnya saya bersama teman saya itu memulai untuk mencoba untuk membuat farm. Ya, awalnya pasti ada kegagalan dan hampir beberapa tahun, dan akhirnya kami sudah menemukan komposisi yang pas. Ya, mari kita lihat dari mini farm kami untuk bisa tanaman bisa survive, karena di Pontianak ini tidak seperti daerah-daerah Jawa. Karena di daerah Pontianak yang kita ketahui adalah daerah Khatulistiwa, yang dimana suhu itu sangat panas. Jadi kami dari Aquaderhana supaya tanaman bisa survive, jadi di sini kami menggunakan otomatis. Jadi setiap 1 jam itu akan menyiram tanaman. Ini bisa dilihat, ini akan otomatis menyiram. Nih bisa dilihat ya, ini merupakan sistem pengaliran otomatis, dan ini merupakan bak penampungan air. Lihat, ini bak penampungan air, ini mesinnya ya. Jadi air otomatis akan mengalir kembali ke bak penyimpanan air ini. Bisa dilihat, ini air akan kembali ke kolam penampungan air. Bisa dilihat, ini tanaman kami bisa survive seperti ini, subur. Ini sampai bergerantungan seperti ini. Bisa dilihat tanaman kami. Ya, di sini sistem penyiramannya yaitu mengelilingi dari farm kami. Artinya air akan begitu jamnya untuk disiram, itu airnya akan hidup semua di daerah sini, dan airnya akan kembali ke bak penampungan yang tadi. Bisa dilihat tanaman kami bisa survive seperti ini. Ini jenis-jenis rotala yang kita ketahui. Rotala sulit hidup di daerah yang panas, tapi di kami alhamdulillah bisa subur. Jadi untuk teman-teman yang ingin memulai bisnis tanaman aquascape, itu kuncinya adalah jangan takut untuk mencoba. Jadi awal mula kami di pembuatan farm aquascape ini yaitu 2 orang, yaitu saya sendiri dan teman saya yang memiliki wajah mirip aquascapers terkenal, yaitu Heri Rasio. Bisa dilihat, ini adalah Sabarani, Heri Rasionya Kalimantan Barat. Jadi guys. Jadi dia ini yang mengurus tanaman di farm kami ini, karena dia lebih paham mengenai mekanisme dari proses fotosintesis dan pemupukan, karena dia merupakan jurusan kehutanan, jadi tahu tentang tanaman. Ya, bagaimana Bang? Kira-kira kenapa kita bisa berhasil untuk mengembangbiakkan jenis-jenis tanaman aquascape, padahal yang kita ketahui bahwa di Pontianak ini adalah daerahnya panas? Kita balik lagi pada penyesuaian parameter, karena ya kita ketahui sendiri asal dari tanaman-tanaman aquascape itu rata-rata dari luar negeri. Kemudian kita bisa memanipulasi parameter daya dukung hidupnya. Jadi karena di Pontianak sendiri yang jadi tantangan besar kita itu adalah
bagaimana kita memanipulasi suhu udara dan kelembapannya sendiri. Makanya yang tadi dibilang oleh kawan kita yang tadi yang pertama itu kita kuncinya di sirkulasi airnya. Jadi di sini sebagaimana yang sudah dijelaskan kawan-kawan kita sendiri, untuk sirkulasi airnya kita pakai sistem siesta. Cuman siesta di sini kita aturnya per jam, tetapi dia tidak hidup sepenuhnya 1 jam, jadi hanya 1 menit saja cukup untuk membasahi bagian substrat. Jadi airnya nanti akan kembali lagi ke bak penampungan yang di awal. Begitu seterusnya sampai 1 hari. Kalau tidak salah kita mulai hidup mesinnya jam berapa kita kemarin? Jam 9. Jam 9. Kemudian hidup mati jam 10, hidup lagi jam 10, jam 11, jam 12 sampai seterusnya sampai jam 4 kalau tidak salah ya. Kemudian untuk cahaya, karena kita ketahui sendiri untuk tanaman di sini tidak bisa kita langsung menanam di bawah sinar matahari sendiri karena suhu juga terlalu panas. Jadi kita kasih shading sekaligus kita kasih plastik kayak gini. Ini fungsinya untuk selain menambah mengurangi intensitas cahaya matahari langsung, juga untuk melindungi substratnya supaya tidak kena hujan dan hancur nanti substrat. Untuk tanaman sendiri, selain kami memesan di luar negeri dan juga di daerah di luar daerah Pulau Kalimantan, kami juga ada tanaman-tanaman yang kami hunting sendiri. Yang kita ketahui tanaman-tanaman yang dari Kalimantan yang kita ketahui Cryptocorin, Bucephalandra itu ada sebagian yang kami hunting sendiri. Tetapi kawan-kawan selalu ingat, jika hunting tanaman aquascape di alam, selalu ingat jangan ambil semuanya, karena kita tinggalkan atau kita berikan untuk anak cucu kita bisa melihat ke depannya. Jadi jangan rakus, jangan tamak, tapi kita fokus pada pengembangbiakan di farm kita. Jadi apa lagi, Mas? Penjelasan ke kawan-kawan biar mudah untuk memulai bisnis tanaman aquascape. Mungkin kalau kita bicara bagaimana bicara bisnis yang aquascape, nanti kita bikin video selanjutnya. Nanti kita juga upload kemungkinan setelah video ini tayang. Jadi untuk tambahan lagi, untuk apa saja yang kita gunakan untuk mini farm kita ini. Jadi untuk paranet tadi, untuk mengurangi intensitas cahaya secara langsung tadi, kita untuk paranet sendiri kita gunain yang langsung yang 80%. Jadi karena di sini daerah Katulistiwa cahaya mataharinya cukup kuat, jadi kenapa kita pakai yang tebal untuk shadingnya, biar lebih mengurangi kadar intensitas cahaya. Cuman di sini kami juga menentukan tanaman apa saja yang ada di dalam paranet, kemudian apa juga yang di luar paranet, karena nggak semua jenis tanaman itu bisa sesuai dengan kondisi yang sama dengan tanaman yang lain. Bisa survive. Ya, bisa survive. Contoh kayak crypto seperti ini, secara umum ditemukan tumbuh di daerah yang shadingnya cukup gelap, jadi kita taruh di bawah aja nggak apa-apa. Di sini dia baru 1 bulan udah anak-anak daun baru juga udah tumbuh. Kemudian di sini, nah ini juga pakai shading, cuman tidak pakai plastik untuk melindungi substratnya kena air hujan. Tapi ini pun masih tahap percobaan. Jadi nggak semuanya kita langsung sesuai apa yang kita lakukan langsung berhasil, nggak juga. Kita masih juga try and error. Terus di sini untuk substratnya sendiri kita nggak banyak macam, nggak banyak campur, nggak banyak kayak tanah pertanian. Jadi langsung aja kita gunain tanah liat di sini. Nah ini bisa dilihat, ini tanah liat, tanah lumpur dari sini aja kita ambil, nggak dari mana-mana.
kita manfaatin apa yang di dekat-dekat rumah. Jadi kuncinya di sini ke tanah liat. Untuk tanah liat sendiri dia harus selalu becek, jadi nggak ngeras. Kalau dia kering dia akan retak-retak dan keras, tanaman susah hidup. Jadi itu juga bagian dari tantangan kita, gimana kita menjaga substratnya selalu lembab atau becek. Jadi khusus juga untuk tanaman yang low itu seperti aloe ataupun buce atau Microsorum, itu kita sesuai pola hidupnya. Jadi di sini kita bisa lihat untuk anubias kita nggak pakai tanah liat, kita pakainya pasir malang. Ini pasir malang. Jadi kenapa pasir malang kita gunain untuk anubias ataupun buce? Karena sesuai jenis hidupnya sendiri. Tanaman anubias, buce itu tanaman rizom, jadi dia nempel, akarnya nggak akan tahan atau nggak terikat kuat kalau dia langsung tumbuh di substrat lumpur. Dan juga di sini pasir malang fungsinya agar dia lebih sirkulasi air atau sirkulasi udara di dalamnya lebih bagus. Kalau untuk anubias, kalau stem sih ya kita pakai yang lumpur yang tadi. Rata-rata yang stem kita pakai yang lumpur untuk substratnya. Kemudian ini juga ada yang buce nih. Ini juga bucenya hasil hunting kemarin daerah Landak, Kalimantan Barat. Untuk jenisnya kita dapat yang grey line, nggak ada jenis lain. Sulit dapetin buce nggak kayak yang mungkin ada kawan-kawan lain nyebutin kalau buce atau itu melimpah di Kalimantan. Nggak juga, tergantung kondisi lingkungan penunjang hidupnya. Nggak semua aliran air, nggak semua yang gunungnya ada aliran air itu bisa ada bucenya. Jadi untuk farm kami ini untuk memenuhi permintaan pasar juga, jadi kami banyak mencoba tanaman jenis baru, karena di Kalimantan ini sedikit untuk mini farm. Banyak ya. Cuma hanya dua ada mini farm. Terus untuk masalah pemasaran, alhamdulillah untuk daerah Pontianak dan juga kami ada baru di Ketapang itu tanaman semua ngambil di kita. Jadi hampir semua jenis tanaman aquascape itu ada di farm kami. Ya, bisa dilihat farm kami tidak begitu besar, tapi kami memanfaatkan lahan yang sempit ini agar banyak ditanami jenis-jenis tanaman aquascape sendiri. Nah, jadi buat kawan-kawan yang ingin mencoba, tidak punya lahan, nah bisa dilihat kami juga tidak memiliki lahan. Ini di belakang WC kamar mandi. Tapi kami bisa untuk memasarkan tanaman aquascape untuk memenuhi pasar di Kalimantan Barat, khususnya di daerah kota Pontianak, dan juga ada yang baru yang saya jelaskan tadi itu daerah Ketapang. Sesuai yang kita omongin tadi, nanti mau kita bikinin gimana sih ngerencanain buat mini farm. Kawan-kawan mungkin setelah berhasil menanam tumbuh, cuma nanti nggak tahu sistem pemasaran ataupun jalan di tempat, Stuck di tempat. Jadi mungkin itu aja sih. Iya. Jadi untuk sesi ini mungkin sampai di sini aja. Ini Sarah sama yang buka tadi. Jadi mungkin hari ini cukup segini video dari kami. Jadi, jika ada pertanyaan bisa ditanyakan pada kolom komentar. Jadi buat kawan-kawan yang ingin bergabung di channel kami, jangan lupa subscribe. Nanti kami akan mengadakan giveaway tanaman. Jadi kami akan kirim dimanapun kalian berada, seluruh Indonesia. Jadi jangan takut karena tanaman ini sudah istilahnya itu manuver keras di suhu yang ekstrim. Jadi kemungkinan akan tahan di segala parameter air, bahkan suhu ya Bang. Ya, bisa jadi. Karena di sini sudah adaptasi kan yang sangat ekstrim. Jadi buat teman-teman jangan lupa like video kami jika suka,
dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.